Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Bertemu kembali dengan Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang diambil dari Keluaran 35 ayat yang ke-24. Perikop ini berjudul tentang persembahan khusus untuk kemah suci. Dan renungan pagi ini saya beri judul Persembahan bagi Allah. Mari kita membuka kitab kita. Setiap orang yang hendak memberi persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan itu bagi Tuhan. Dan setiap orang yang memiliki kayu akasia, membawanya untuk membuat segala perlengkapan ibadah. Saudara, ayat ini merupakan bagian dari perikop yang menceritakan tentang kerelaan bangsa Israel untuk terlibat dalam memberi persembahan khusus bagi pembangunan kemah suci. Dalam ayat ini, disebutkan ada beberapa bahan, yaitu perak atau tembaga serta kayu akasia yang biasa kita kenal dengan kayu penaga. Saudara, dari mana bangsa Israel memperoleh barang-barang tersebut? Perak dan tembaga diperoleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Pada masa itu, logam-logam tersebut merupakan barang yang berharga dan tidak mudah untuk diperoleh, jadi memiliki nilai yang cukup tinggi. Tapi sebaliknya tadi juga ada disebutkan tentang kayu akasia. Nah, kayu ini adalah kayu yang tumbuh secara alami dan cukup banyak dijumpai di wilayah sekitar padang gurun Sinai. Sehingga bangsa Israel relatif bisa mendapatkannya dengan lebih mudah dibanding barang-barang logam atau barang-barang hasil olahan tadi. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa ada dua jenis bahan yang kontras. Yang pertama bernilai tinggi dan langka, dan yang lainnya adalah barang umum yang tidak terlalu bernilai dibanding dengan barang yang pertama tadi. Namun ketika semua bahan itu dipersembahkan kepada Allah, nilainya menjadi sama di hadapan Allah. Tidak ada bahan yang dinilai lebih tinggi atau lebih rendah. Semuanya harus dipadukan secara harmonis sesuai dengan fungsi-fungsi masing-masing agar kemah suci dapat berdiri dengan utuh. Di sini yang menentukan bukanlah nilai ekonominya, melainkan kesediaannya untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Melalui hal ini Tuhan menunjukkan bahwa setiap orang memiliki ruang untuk bisa terlibat dalam pekerjaannya. Baik mereka yang memiliki banyak maupun mereka yang memiliki sedikit. Semua dapat memberi sesuai dengan apa yang ada di tangan mereka. Saudara, dalam kerajaan Allah tidak ada kompetisi saat memberi. Tuhan tidak membandingkan kualitas atau jumlah persembahan antar umatnya. Ia berkenan menerima semua pemberian yang diberikan dengan hati yang tulus. Karena semua persembahan itu diperuntukkan bagi pekerjaan Tuhan. Sesungguhnya tidak ada seorang pun dapat bermegah saat terlibat dalam memberikan persembahan kepada Allah. Karena segala sesuatu, baik sebelum atau sesudah dipersembahkan, adalah milik Allah. Benda apa di bawah kolong langit ini yang bukan milik Allah? Lalu untuk apa manusia bermegah dalam persembahan? Saudara, Allah tidak berkekurangan tanpa persembahan manusia. Dia memiliki segala sesuatu. Jadi dalam praktek persembahan, yang Allah perhatikan adalah ketulusan hati setiap umat yang dengan sukarela untuk mengambil bagian dalam pekerjaannya. Mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apakah saat ini saudara sedang berbangga dengan persembahan saudara? Atau justru sedang rendah diri karena saudara merasa bahwa persembahan yang saudara berikan tidak berarti atau kurang berarti? Saudara, persembahan yang saudara anggap besar atau persembahan kecil, kedua-duanya adalah milik Allah. Saya ulangi sekali lagi bahwa semua persembahan sebelum dan sesudah diberikan adalah milik Allah. Saudara, mari kita berdoa sejenak. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ayat ini. Biarlah kami menyadari Tuhan, selama Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk terlibat di dalam persembahan, kami akan melakukannya dengan sukacita. Sungguh anugerah Tuhan, kami bisa bersama-sama
untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, mereka diberikan kesempatan untuk bisa membangun kemah suci bagi Engkau Tuhan. Bapa, apabila hati kami saat ini tidak benar ketika kami memberikan persembahan, kami mohonkan ampun. Kiranya Engkau terus memperbaharui kami, menyucikan kami dari hari ke hari Tuhan. Kami rindu Tuhan, ketika dalam persembahan, ketika kami di dalam ibadah, kami bisa memberikan yang terbaik. Apa yang kami miliki Tuhan, yang sebenarnya adalah milik Engkau Tuhan. Kami persembahkan dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan ruang kepada kami untuk terlibat dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Kiranya kasih Allah Tritunggal senantiasa memberi kesempatan kepada kita untuk bisa terus terlibat dalam persembahan. Tuhan Yesus memberkati.